eh, kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop selama 1 jam 26 menit 56 detik, dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak menyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Jenderal Susno Duaji lagi. Pak Susno, jika kalau kata AKBP Ronald tadi, tas dan juga goodie bag yang dibawa ke rooftop lantai 12 ini sudah ditemukan oleh polisi. Kira-kira fakta-fakta apa yang bisa diambil dari penemuan barang-barang korban ini, Pak Susno? Iya, ini memperkuat mengapa si korban berada di lantai 12. Di lantai 12 itu tidak lazim, karena itu bukan tempat ngopi dan waktunya pun malam hari, ya. Jam 9 lewat sekian malam sampai dengan jam berapa itu 23, ya. Sehingga 1 jam 26 menit sekian. Di atas itu nampak dia sendiri celingak-celinguk keluar, kemudian meninggalkan tas gendongnya dan tas belanja. Nah, kemudian pulang. Jadi polisi sudah membuat waktu, ya, seminggu sebelum kejadian sampai dengan saat hari kejadian, sampai dengan ditemukan jenazah itu. CCTV yang dipantau yang di Kementerian Luar Negeri yang berada di tempat kos-kosan, gitu. Nah, tidak ada di tempat kos-kosan kita kaitkan orang lain yang masuk ke kamarnya, tidak terpantau oleh CCTV. 2 CCTV berada di situ. Kuncinya 3. Kemudian kerusakan plafon tidak ada. Kemudian lagi sidik jari orang lain ditemukan di situ, termasuk di lakban, tidak ada. Nah, ini memperkuat dugaan apa? Jadi teori kematian seseorang, ya, dibagi 2, 1 meninggal wajar karena sakit atau karena usia, yang kedua karena tidak wajar. Ini nampak sekali kematian tidak wajar. Nah, tidak wajarnya itu karena 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Kemungkinan masih ada 3 ini. Nah, kemungkinan untuk dibunuh ini makin kecil dia, ya. Makin kecil karena apa? TKP-nya utuh, bagus gitu, ya. Sidik jari orang lain nggak ada. Nah, kematian karena kecelakaan, misalnya minum obat yang berlebihan atau melakukan sesuatu yang di luar harapan daripada korban, ini nanti akan terjawab oleh hasil otopsi. Hasil otopsi yang akan menjawab apakah meninggal karena kurang oksigen, apakah meninggal karena racun, apakah meninggal karena dosis obat, dan lain-lain. Nah, tinggal 1 lagi, apakah meninggal karena bunuh diri. Nah, ini juga akan terjawab oleh hasil otopsi dan diperkuat oleh alat bukti lain. Apa alat bukti lain? Analisa daripada hasil pembicaraan atau hasil komunikasi telepon, hasil daripada laptop, kemudian keterangan-keterangan ahli seperti psikolog, psikiater, kemudian termasuk keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi terdekat adalah istrinya, saksi terdekat adalah orang yang jaga di tempat kos, kemudian saksi terdekat adalah tetangga kamarnya, saksi terdekatnya adalah teman kerja. Polisi tidak akan mengumumkan hasilnya sebelum mendapatkan bukti-bukti forensik, karena itulah yang akan mendukung daripada keterangan-keterangan yang didapat Polri yang tidak akan terbantahkan. Tentang netizen berpendapat lain itu bagus, biar aja itu kreatif dan itu pasti dipantau oleh Polri.
Karena setiap pendapat netizen itu disaring oleh Polri menjadi teori-teori polisi yang satu persatu dianalisa. Nggak apa-apa. Ya biarlah netizen berpendapat gitu karena perhatiannya sangat besar dan mendorong Polri untuk bekerja lebih bagus lagi. Kalau salah polisi bekerja maka akan banyak dapat hujatan gitu. Ya. Baik Pak Susno, Anda sebagai mantan Kabar Eskrim sendiri melihat kasus seperti ini dengan begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ada, apakah ini suatu kasus yang memang cukup sulit atau rumit untuk dipecahkan seperti itu? Tidak, berkali-kali dari awal saya katakan ini kasus yang paling lengkap ya. Beda dengan penemuan jenazah di dalam karung yang dimutilasi, yang siapa korbannya pun tidak dikenal. Jadi polisi harus mengidentifikasi jenazah dulu. Kalau ini korban jelas, kemudian alamat, nama, identifikasi jelas, CCTV ada, bahkan ditambah lagi CCTV yang ada di Kementerian Luar Negeri. Kemudian sidik jari ada, kemudian HP ada, laptop ada, saksi ada, saksi istri, saksi penjaga, saksi tetangga kamar, saksi teman kerja. Jadi ini suatu kasus yang sangat lengkap, tinggal penyidik Polri bagaimana merangkai puzzle ini didukung alat bukti forensik yang namanya physical evidence yang tidak terbantahkan. Lengkap sekali ini. Mengapa lama? Karena ada beberapa yang di luar kemampuan Polri untuk mendapatkannya. Apa itu? Hasil daripada melacak komunikasi yang berada di HP ataupun berada di dalam laptop itu bukanlah di tangan Polri, itu di tangan operator daripada telepon. Apakah itu teleponnya Telkomsel, apakah kartu Halo, apakah XL dan sebagainya. Polri harus mengirim surat meminta rekaman-rekaman itu. Yang kedua, hasil otopsi. Polri tidak melakukan otopsi sendiri, tetapi pakar-pakar di bidang itu, pakar toksikologi, pakar bedah, kemudian seluruh organ tubuh diambil sampelnya, hatinya, limpahnya, kemudian jantung, bahkan mungkin sampai ke otak dan sebagainya, dan itu dianalisis oleh pakar-pakar yang terkait dengan bidang itu. Kemudian mereka membuat berita acara, menyimpulkan penyebab kematian apa, menyimpulkan jam kematian apa. Nah, penyebab kematian memang tidak menohok langsung ini dibunuh. Oh tidak, tetapi dia katakan ini kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akibat apa? Oh ini karena ya begitulah. Baik, terima kasih Pak Susno. Saya ke Prof. Ci. Sebenarnya tidak sulit bagi kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Hanya polisi tinggal menunggu hasil otopsi saja dan juga hasil jejak digitalnya. Bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya gini, kalau memang datanya lengkap, polisi bisa segera mengungkapkan gitu. Tapi kan sekarang polisi harus lebih detail lagi mencari kemungkinan-kemungkinan tadi. Kalau misalnya dia memang mati bunuh diri, kan harus dicari bunuh dirinya karena apa, faktor apa yang menyebabkan dia bunuh diri dan sebagainya. Baru nanti dikaitkan dengan hubungan dengan tetangga kosnya, dengan bagaimana dengan teman-teman di kantor, bagaimana hubungan dengan keluarganya, kan seperti itu. Kalau misalnya dia bunuh diri, berarti ada permasalahan. Nah, kalau misalnya dia dibunuh, kan Pak Polisi juga harus mencari motif apa ya yang menyebabkan dia dibunuh. Apakah terkait dengan masalah internal atau dengan eksternalnya. Nah, ini yang harus kita cari. Jadi Pak Polisi di sini tidak bisa sekedar karena begini ngikutin netizen, tidak bisa ya. Kita kan harus berdasarkan data dan fakta gitu loh. Tapi barangkali bisa juga kita tambahkan misalnya ya, saya belum dengar ya selama ini, itu kenapa yang namanya CCTV bisa mati gitu loh. Pada saat malam kejadian. Betul. Itu blackout-nya itu berapa jam. Nah, apakah itu bisa ditanyakan kepada orang yang ada di sana, misalnya kepada penjaga kos atau kepada pemilik kos. Karena biasanya servernya itu kan adanya di mereka. Gitu. Mungkin itu bisa menambah data barangkali untuk pihak kepolisian agar supaya bisa kita lihat sehingga kronologis CCTV pada malam itu
lengkap karena biasanya CCTV itu kan 30 hari. Iya betul. Nah gitu kan, dia kan lengkap. Kalau ini kan baru tanggal 8, berarti kan biasanya dia harus sampai tanggal 30. Berarti kalau belum diutak-atik menurut saya ya, itu kan berarti masih lengkap. Oke. Nah gitu, nah sekarang katanya tidak lengkap. Ya. Nah itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Nah itu juga barangkali yang netizen jadi detektif. Ya. Tapi Prof, kalau Prof sendiri melihat dari kacamata Prof sendiri melihat secara kasat mata begitu ya TKP dari penemuan korban begitu. Apakah ini memang sesuatu hal yang lazim bunuh diri begitu? Ya, kalau kita katakan apakah ini bunuh diri yang lazim, kalau dari datanya gitu kan, dia pakai plastik, kemudian dilakban, kemudian habis dilakban terus dia pakai selimut gitu, ya agak sulit diterima ya. Walaupun tidak ada penemuan kalau dari Pak Sangat Susno sendiri minim jejak. Minim jejak. Ya minim jejak, kalau minim jejak di era sekarang ini tuh semua bisa terjadi. Misalnya, kalau katanya nanti arahnya pembunuhan, berarti si pelaku menggunakan handscoon. Profesional, pakai sarung tangan, pakai sarung sepatu, sehingga tidak nampak data, ya kan? Jadi tidak ada jejak. Nah, kemudian ada kunci yang maksudnya bisa saja dari jendela itu. Kemudian dia keluar, pintu, dia masukin, jendela, begitu ya? dia kuncikan pintunya, dia keluar, kan bisa. Kalau memang seperti itu. Tapi kan kita ini datanya belum lengkap. Masih menunggu begitu. Masih ya, menunggu, ya, gitu. Jadi kita mau melihat ini arahnya seperti apa. Menurut saya masih ada data yang perlu dicari oleh pihak kepolisian atau memang belum diumumkan. Itu tadi loh penyebab CCTV-nya itu blackout itu kenapa gitu loh. Nah, apakah sudah ditanya juga sama pihak penjaga kos dan pemilik kos? Kenapa itu kejadian gitu loh. Itu mungkin tambahan dari tugas polisi begitu berat untuk mengungkap kasus ini begitu ya. Luar biasa menjadi perhatian publik. Itu yang menjadi masalahnya, bahwa seluruh publik juga bertanya-tanya dan menunggu apa ini kasus ini mau kemana arahnya begitu ya. Terima kasih Prof Cik. Terima kasih Prof Cik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Susno sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, dialog kami terkait bagaimana teka-teki, misteri begitu ya dari kasus pembunuhan Arya Daru ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.